Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan triks komputer. Jadi pada video kali ini Bapak Ibu ya, kembali lagi admin akan mencoba mengupdate informasi terbaru seputar P3K Guru di tahun 2022 di tahun 2023. Yang mana di sini Bapak Ibu ya, ada kabar gembira untuk P1, P2, P3, P4 setelah tunda pengumuman final 3 skema optimalisasi formasi bagi P1, P2, P3 sebelum pengumuman penempatan. P1 mudah-mudahan 100% aman, optimalisasi formasi untuk P1, P2, P3, P1 tanpa formasi mudah-mudahan aman. Tapi sebelum kita lanjut, bagi rekan-rekan guru yang baru pertama kali mampir di channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan aktifkan lonceng notifikasinya agar setiap hari Bapak Ibu bisa mendapatkan informasi terbaru dari kami. Jadi judul video kita pada hari ini Bapak Ibu adalah terkait final 3 skema optimalisasi formasi bagi P1, P2, P3 sebelum pengumuman penempatan. Ya, ini tentunya informasi yang ditunggu-tunggu oleh pelamar P1 ya, terutama P1 yang sudah mendapatkan penempatan, sisa menunggu pengangkatan, maupun P1 yang belum mendapatkan formasi di tahun 2021 dan tahun 2022. Oke, sebelum kita tanpa berlama-lama lagi Bapak Ibu, kita langsung saja ke informasinya. Jadi di sini langsung to the point saja. Final 3 skema optimalisasi formasi bagi P1, P2, P3 jelang penempatan di minggu ketiga dan minggu keempat Bapak Ibu. Yang pertama itu adalah Kemendikbud akan mendistribusikan ya pelamar prioritas baik itu 1, 2, dan 3. Tapi tentunya yang diprioritaskan pertama adalah tentunya pelamar prioritas 1. Kalau masih ada pelamar prioritas 1 yang belum mendapatkan formasi, maka akan dituntaskan dulu untuk pelamar prioritas 1 untuk mengisi formasi kosong agar kuota bisa terserap, tetapi tetap menyesuaikan dengan kebutuhan formasi. Kenapa ini menjadi skema pertama? Karena memang salah satu tujuan optimalisasi adalah bagaimana agar formasi kosong yang ternyata masih ada dan kuota yang belum terserap dan kuota yang tidak terserap itu bisa diisi oleh pelamar prioritas, terutama pelamar prioritas 1 ya, baik itu P1 tanpa formasi ya, yang jumlahnya itu 65 ribuan, maupun P1 yang mendapat penempatan, siapa tahu masih ada yang belum terserap secara kuota ataupun belum mengisi formasi, itu nantinya akan dimaksimalkan melalui jalur optimalisasi. Begitu Bapak Ibu ya. Ini yang kami tangkap dan kami rangkum ya setelah mendapatkan beberapa referensi di salah satu media elektronik yaitu jpnn.com ya. Jadi intinya seperti itu ya, karena kita lihat kenapa pengumuman itu ditunda, karena terdeteksi masih ada formasi kosong ya, masih ada formasi kosong dan kuota yang belum terserap. Nah, tentunya kalau kita lihat, kalau misalkan optimalisasi ini betul-betul diimplementasikan, saya yakin dan percaya Kemendikbud pasti akan mendistribusikan pelamar prioritas ya untuk mengisi agar formasi kosong itu bisa terisi, sehingga tujuan utama dari optimalisasi formasi itu bisa tercapai. Tujuannya adalah agar semakin banyak guru honorer yang bisa menjadi atau bisa diangkat menjadi ASN P3K. Kalau logikanya seperti itu Bapak Ibu ya, maka lahirlah seperti ini. Nah, ini yang pertama ya, Kemendikbud akan mendistribusikan pelamar P1 yang pertama dulu ya, kalau masih ada sisa itu pelamar P2, P3 untuk mengisi formasi kosong agar kuota bisa terserap tetapi menyesuaikan dengan kebutuhan formasi. Logikanya kan seperti itu Bapak Ibu ya. Oke, kemudian yang kedua ya, yang kedua yang perlu Bapak Ibu ketahui adalah bahwasanya P1 yang belum dapat penempatan menjadi prioritas ya, menjadi prioritas untuk mengisi formasi yang masih kosong sesuai dengan pernyataan Ibu Prof Nunuk Suryani. Jadi nantinya salah satu skemanya optimalisasi itu adalah berupaya bagaimana memfasilitasi P1 yang belum mendapatkan
formasi atau belum mendapatkan penempatan agar bisa mengisi formasi yang masih kosong dan nantinya kuotanya itu bisa terserap. Nah, ini kan sesuai dengan pernyataan Ibu Nunuk ya, yang menjadi salah satu alasan utama sehingga pengumuman hasil seleksi P1, P2, P3, P4 itu harus ditunda ya, karena memang masih ada formasi kosong. Nah, jadi intinya P1 yang belum dapat penempatan itu menjadi prioritas untuk mengisi formasi yang masih kosong. Ini sesuai dengan pernyataan Ibu Profesor Nunuk Suryani. Nah, seperti itu Bapak Ibu ya. Kemudian skema yang ketiga. Skema yang ketiga seperti ini Bapak Ibu ya. Akan ada rekomendasi penempatan ya. Ini juga diutarakan ya. Akan ada rekomendasi penempatan dari Kemendikbud, maksudnya ya, dari Kemendikbud bagi guru yang bekerja di sekolah untuk dipindahkan ke sekolah lain yang masih terdapat kebutuhan. Nah, inilah perlunya DKG, daftar keadaan guru di setiap sekolah, yang nantinya itu akan direkap oleh Dinas Pendidikan dan diserahkan kepada Kemendikbud. Kan logikanya seperti itu. Akan sampai langsung di kementerian Bapak Ibu ya. Itu yang wajib dipahami ya, itu yang wajib dipahami. Jadi yang namanya rekomendasi penempatan itu melalui jalur optimalisasi itu hak prerogatif dari Kemendikbudristek. Bagaimana guru yang bekerja di sekolah tapi tidak terdapat kebutuhan itu bisa dipindahkan ke sekolah lain yang masih terdapat kebutuhan Bapak Ibu. Jadi ini bisa menjadi salah satu solusi bagi P1 yang belum mendapatkan penempatan ataupun P1 yang masuk dalam kategori mapel gemuk atau mapel berlebih. Saya yakin ya, ini yang poin ketiga terkait dengan rekomendasi penempatan itu bisa menjadi salah satu solusi terbaik ya bagi P1. Oke. Tapi setelah bisa P1 dalam satu instansi P1-nya sudah habis, maka bisa lanjut ke P2, P3 ataupun pelamar umum. Tapi yang jelasnya yang diprioritaskan pertama dulu adalah P1. Nah, kemudian kita lanjut lagi Bapak Ibu ya, untuk informasi tambahannya bahwasanya di sini ada info dari jpnn.com. Hormatilah keputusan penundaan pengumuman P3K guru, ada sisi positif untuk P1. Ya, betul sekali Bapak Ibu ya. Sebenarnya keputusan penundaan pengumuman P3K guru semata-mata sebenarnya untuk kebaikan seluruh guru honorer agar tidak terjadi kekacauan pada saat pengumuman nantinya. Itu yang wajib Bapak Ibu pahami ya. Nah, jadi salah satu tujuan utama penundaan agar semakin banyak guru honorer yang bisa diangkat ASN P3K, karena sebelum pengumuman nantinya itu Kemendikbud dalam hal ini Panselnas juga itu akan melakukan optimalisasi. Seperti itu ya. Di sini dikatakan Dewan Pembina Forum Honorer Non Kategori 2 Indonesia FHNK2I Raden Sutopo Yuwono mengapresiasi Kemendikbudristek yang secara resmi memberikan klarifikasi soal penundaan pengumuman P3K guru. Dia menghormati keputusan Kemendikbudristek yang menunda pelaksanaan pengumuman P3K guru 2022. Itu yang wajib Bapak Ibu pahami. Kemudian di sini dikatakan ada sisi positif Bapak Ibu ya dari penundaan ini. Apalagi masih banyak kuota yang belum terisi, kata Bapak Sutopo kepada jpnn.com. Selain itu, ujar Sutopo, masih ada masalah lainnya seperti masih ada guru prioritas 1 yang salah penempatan. Ini menurut Bapak Sutopo ya, katanya masih ada ya P1 yang salah penempatan. Cukup banyak guru P1 yang salah input datanya sehingga terlempar jauh dari tempat tinggalnya, padahal di sekolah induknya itu kekurangan guru. Nah, ini perlu semua ditelusuri ya, daripada cepat-cepat pengumuman kemudian bermasalah ujung-ujungnya. Kemudian di sini dikatakan juga P1 yang belum mendapatkan penempatan karena mengajar di mapel gemuk, contohnya bahasa Inggris, prakarya dan lainnya, guru P1 yang tidak mendapatkan penempatan ini sebanyak 65.954. Ada sisi positif bagi P1 yang tidak ada penempatan karena bisa diperjuangkan untuk optimalisasi tersebut. Wow, mantap ya, betul sekali ya. Jadi salah satu sisi positif atau manfaat ya adanya optimalisasi itu membuka ruang ya, memberikan celah bagi P1 yang tidak ada penempatan karena nantinya bisa diperjuangkan untuk optimalisasi formasi. Kan logikanya seperti itu Bapak Ibu ya. Oke, mungkin cukup sampai di sini informasinya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.